dan ahli bisa kita ajukan nanti. Oke, tapi berarti hari ini kayak bakal seru banget ya antara 01 dan 02 nih. Sebenarnya bergantung nanti majelis hakimnya, karena kalau majelis hakim memberikan kesempatan yang banyak, ya mungkin akan terjadi banyak perdebatan. Tapi kalau majelis hakimnya membatasi waktu, ya barangkali porsi hanya untuk majelis hakim aja nanti. Bang Refli, ini melihat situasi dan gugatan Amin berbeda dengan pilpres sebelumnya, ya. Gimana dengan harapannya ini? Apakah MK bakal mengabulkan berapa persen kalau boleh? Ya, sebenarnya begini, pilpres sebelumnya itu terlalu mengikuti pakem permohonan. Padahal dari awal sulit untuk membuktikan sebuah angka yang jutaan ketika kita harus disuruh membuktikan. Pilpres ini kan bukan kayak pengadilan perdata atau pidana yang kasusnya cuma satu. Ini kan kasusnya banyak dari Sabang sampai Merauke. Sementara kita cuma dikasih waktu 1 hari untuk membuktikan. Karena itu kan kita harus memilih untuk membuktikan angka-angka yang katakanlah barangkali membutuhkan waktu 1 tahun 2 tahun aja, barangkali kita tidak bisa buktikan. Kalau seandainya kita mau cekin satu-satu, maka kita harus memilih apa hal yang paling bisa kita ajukan dalam jangka waktu yang sangat singkat persidangannya. Ya salah satunya adalah soal keabsahan Gibran. Kedua, soal hal yang bisa diterima secara umum, yaitu politik fork barrel, ya, politik gentong babi itu, di mana secara sengaja penguasa memobilisasi bansos untuk memenangkan 02. Kemudian yang ketiga soal IT, Sirekap yang kita anggap sebagai alat pandu kecurangan. Karena Sirekap ini aneh, kacau beliau, ratusan ribu kali diubah, tapi angkanya tetap sama, 58% buat 02. Yang angka yang kacau ini kok bisa sama dengan yang manualnya? Oh gitu, bisa angkanya mirip ya Bang? Biasanya kalau yang kacau kan nggak mungkin sama dengan yang benar kan? Ada 2 kemungkinan, kacau semua. Kan benar-benar semua atau kacau semua, tapi mungkin ada yang kacau, ada yang benar, tiba-tiba sama. Oke, berarti seberapa persen optimisnya? Ya, optimisme itu tidak digantungkan pada diri kami pribadi, tapi digantungkan cara berpikir Hakim MK, satu. Yang kedua, apakah Hakim MK cukup independen, cukup berani untuk lepas dari, katakanlah, seandainya ada pihak penguasa yang mengintervensi. Ya, yakin MK nggak diintervensi dalam putusan 90 misalnya. Ya. Tapi kalau melihat komposisi Hakim MK tanpa Paman Usman, gimana? Ya, kalau kita mendasarkan pada komposisi saja, kita optimis, minimal 44. Tetapi, kan soalnya adalah sekali lagi, 2 hal. Hakim MK mau kembali ke paradigma awal nggak, bahwa MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga konstitusi. Yang kedua, dia berani nggak menolak semua intervensi, termasuk intervensi dari kekuasaan istana misalnya. Dekat loh istana sama MK. Berarti ini ada pertaruhan juga ya, di MK ada pertaruhan nama baiknya juga dan sebagainya. Iyalah, ya. Menurut saya MK yang memulai kekacauan ini, ya MK juga yang harus mengakhiri. Ya. Ada lagunya itu Bang. Oh iya, karena MK, kau yang berjanji, kau yang mengingkari ini. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, ya kan? Bang Refli, makasih. Oke. Pagi-pagi udah seger banget nih. Makasih ya, sering Action Nation, sering saya ambil ini. Iya. Dari mana Action Nation? Dari mana? Dari Jakarta aja. Oke. Makasih ya. Semangat Bang Refli, sukses ya. Semangat. Refli Harun, salah satu tim Hukumin yang ikut dalam persidangan hari ini untuk pembuktian. Nah, kita tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit terkait bagaimana pandangannya dan lain sebagainya untuk sidang hari ini. Pastinya semua optimis gitu kan ya, melihat komposisi dari MK dan lain sebagainya. Harusnya ini ya, ada harapan besar untuk sidang sengketa pemilu Pilpres 24 ini. Nah, kita masih akan menunggu nanti pengumuman sidangnya. Hasilnya sih masih emang nanti ya, masih tanggal 20 April nih kalau nggak salah. Tapi kalau hari ini adalah sidang pembuktian yang akan dilakukan oleh Timnas Amin 01, sedangkan Ganjar Mahfud dijadwalkan besok hari Selasa di jam 8 pagi juga. Kita masih memantau situasi pagi ini.
seperti apa di halaman MK.